Jadi, apa itu seorang social butterfly? Menggambarkan seseorang yang sangat mudah bergaul, senang berada bersama orang lain, dan dia juga seorang yang memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas dari berbagai kalangan. Dia bisa cantik, anggun, berkelas, mempesona, berada di berbagai acara, situasi, dan tempat. Mendapatkan julukan social butterfly ini bisa menjadi tag atau label yang berharga jika diimbangi dengan self-awareness dan pemahaman akan kebutuhan pribadinya dari pergaulan ini apa. Manners sangat penting di interaksi sosial apapun, terutama kamu yang senang membuat pertemanan baru dan kamu tidak tahu latar belakang mereka. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Kali ini kita akan bahas topik yang sedang viral, yaitu social butterfly. Bagaimana menjadi seorang social butterfly yang elegan dan berkelas? Dia suka mencelok sana, mencelok sini dong. Di mana ada bunga cantik, dia nempel. Kan katanya dia seorang social butterfly, kayak kupu-kupu aja. Iya, literally bisa dibilang seperti itu. Namun, aku kurang setuju kalau social butterfly ini diterjemahkan sebagai kupu-kupu sosial. Selain terdengarnya kurang cantik, juga kok persepsinya sedikit negatif ya jadinya. Betul kan? Jadi aku tetap memakai istilah aslinya ini dalam bahasa Inggrisnya, social butterfly. Karena seorang social butterfly itu dia bisa cantik, anggun, berkelas, mempesona, berada di berbagai acara, situasi, dan tempat. Ada seorang teman yang bisa kubilang dia itu seorang social butterfly sejati. Dia itu aktif banget di pergaulan dan hampir setiap undangan bisa dihadirinya, lengkap dengan dress code yang diterapkan di undangannya. Dia bisa menyempatkan diri untuk pulang dulu atau bahkan di hotel tempat acara diadakan atau khusus ke hotel terdekat kalau nggak sempat pulang, mirip fashion influencer kalau sedang musim fashion week di Paris ya, hanya untuk ganti pakaian yang sesuai dengan acara sesudahnya. Yes, dia ini bisa ke 2-3 acara dalam sehari dan ini didukung juga oleh suaminya yang dalam beberapa acara juga hadir mendampingi. Hebatnya, dia juga mengenal semua orang dengan baik. Bukan hanya mengingat nama ya, tapi juga mengenal kita itu siapa, pekerjaan atau kesibukan kita di mana. Dan dia juga akan menyempatkan menyapa semua yang dia kenal di satu acara satu persatu. Bukan hanya menebar senyum, tapi ia sempatkan untuk melakukan small talk, bincang-bincang ringan dengan kita. Kehangatannya ini yang membuatnya disenangi dan selalu diharapkan kehadirannya di setiap teman yang membuat acara. Oh ya, dia juga punya geng yang sesama social butterfly. Jangan salah, mereka tidak hanya sibuk tampil sana tampil sini. Mereka juga memiliki bisnis dan kegiatan sosial lain. Kebayang penuhnya agendanya ya. Jadi, apa itu seorang social butterfly? Oke, kupu-kupu sosial, terjemahan bahasa Indonesianya adalah istilah deskriptifnya. Menggambarkan seseorang yang sangat mudah bergaul, senang berada bersama orang lain, dan dia juga seorang yang memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas dari berbagai kalangan. Seorang social butterfly
sering dianggap karismatik karena kesofistikatannya, mudah dan enak diajak bicara, handal dan luas menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, istilah social butterfly ini mengungkapkan bagaimana kupu-kupu yang terbang bebas dan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya melambangkan kemampuan seseorang untuk berpindah dengan mudah dan tanpa susah payah di antara berbagai kelompok dan lingkungan sosial. Dan ini berkat keluasannya bergaul tadi. Ia bisa menempatkan diri kapan harus berbicara cantik dan berisi, gak cuman hahaha aja. Dan kapan harus mendengarkan saja dengan penuh karismatik yang membuat lawan bicaranya jadi asik berada bersamanya. Siapa sih penemu atau yang memakai pertama kali terminologi cantik yang di zaman modern ini muncul kembali? Mencari asalnya frasa social butterfly ini dari mana itu sulit. Karena munculnya saat pergeseran bahasa secara bertahap dan bukan dari satu penemuan saja. Namun pengguna terminologi atau istilah social butterfly yang tercatat paling awal berasal dari tahun 1830-an. Khususnya dalam American Quarterly Review edisi tahun 1837. Penggunaan ini sepertinya terinspirasi dari kalimat terkenal Alexander Pope, "Who breaks a butterfly upon a wheel?" Siapa yang mematahkan kupu-kupu di atas roda? Dari puisi satir tahun 1735, Epistle to Dr. Arbuthnot. Frasa kupu-kupu sosial kemungkinan besar berevolusi dari metafora ini menjadi istilah deskriptif bagi mereka yang ramah, mudah bergaul, dan senang menjadi pusat perhatian dalam pertemuan sosial. Bedanya apa social butterfly dan sosialita? Memang social butterfly dan sosialita ini dua istilah yang sering dipakai orang untuk menggambarkan seseorang yang aktif terlihat di kalangan pergaulan. Masing-masing memiliki gaya dan fokus yang berbeda. Social butterfly terlihat pada kemampuannya beradaptasi dan bergaul secara luas. Sedangkan sosialita lebih terkait dengan kehidupan yang mewah dan gaya hidup sosial yang tinggi atau gaul dengan gaya mewah. Contohnya, seorang social butterfly itu mudah gaul, beradaptasi dan berteman dengan orang baru sekalipun. Ia sangat ramah, aktif di berbagai events, baik untuk menambah pengalaman satu produk baru misalnya, di mana di sana ia bisa memperluas jaringan pertemanannya sehingga otomatis ia memiliki banyak teman di berbagai lingkungan. Ia sangat menikmati berinteraksi dengan orang lain. Nah, bedanya dengan sosialita, seorang sosialita ia akan menghadiri pesta atau events mewah dan bergengsi seperti special lounge, perhiasan dan tas Bulgari atau mobil Ferrari yang diliput media bergengsi juga seperti Tatler dan Prestige. Ia akan mengenakan baju, tas, sepatu branded sesuai yang mengundang. Bahkan akan spesial ke salon dulu untuk dandan, make up, dan hairdo. Para sosialita ini juga gaya hidupnya memang senang dengan kemewahan yang eksklusif. Motivasi mereka ini tampil dan menikmati kehidupan sosial yang tinggi. Juga ingin terlihat hadir di event bergengsi itu. Mereka ini umumnya memang berlatar belakang keluarga kaya atau yang memiliki pengaruh. Sering bila kita sebut namanya, orang langsung akan relate, oh dia kan bapaknya yang punya itu. Dan bila ia sudah menikah, oh suaminya juga biasanya berasal dari keluarga somebody yang teman bisnis keluarganya juga. Oke, sekarang back to social butterfly. Jadi bagaimana kita bisa mengenali seseorang itu seorang social butterfly? Satu, ia memiliki kemampuan bersosialisasi yang tinggi.
Mereka senang berada di sekitar orang lain, senang berbaur dan secara aktif mencari interaksi sosial. Karena circle-nya yang luas, ia bisa saja diundang temannya yang banyak itu. Sehingga gak heran kalau tiba-tiba bertemu mereka di satu tempat yang tidak terduga. Pernah nih, aku sedang di Malaka, Malaysia untuk satu acara budaya. Tiba-tiba terdengar ada yang memanggil, Mbak Dahlia. Dan ini di jalanan yang berubah jadi pasar makanan malam-malam pas udah mau pada bubar. Dan dia bersama beberapa teman trekkingnya. Kali ini circle-nya adalah pertemanan situs warisan dunia katanya. 2, mudah dalam menjalin hubungan. Mereka secara alami pandai menjalin pertemanan dan membuat hubungan baru. Pinter gaul. Gaul itu middle name-nya kayaknya. Mereka bukan si tahu segalanya, namun dengan sikapnya yang ramah bisa saja menemukan hook-nya, hal atau kata-kata yang memancing untuk memulai pembicaraan. Mereka tahu betul bagaimana mendapatkan perhatian orang lain dan berakhir dengan saling bertukar nomor WhatsApp, berfoto untuk mengingatkan kenalan barunya itu. Karenanya mereka juga disukai banyak orang. Ia langsung keep in touch melalui pesan WhatsApp-nya. 3, jaringan pertemanannya yang luas. Mereka ini memiliki lingkaran kenalan yang luas dan beragam. Mereka bisa masuk ke lingkungan pertemanan mana saja. Bisa dikatakan mereka seorang ekstrovert yang sesungguhnya, karena energinya seperti di-charge setiap kali gaul dengan orang lain. Untuk itu mereka jarang menolak mendatangi satu undangan. Gak heran pertemanannya luas. Dari grup CLBK, ini cinta lama bersemi kembali dengan sesama alma mater ya, alias dulu segeng di universitas. Di grup lari, grup moms yang anaknya satu sekolah, hingga grup traveling tadi. 4, memiliki karisma yang unik. Mereka seringkali memiliki pesona dan menyenangkan yang membuat mereka populer di kalangan banyak orang. Karena memang kesenangannya menghabiskan waktu bersama orang lain. Dengan keramahannya yang di atas rata-rata itu, yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman, ini juga didukung dengan kecerdasannya berkomunikasi. Aku pernah nih mengiyakan teman social butterfly yang meng-host satu acara. Mengundangku di satu butik jewelry baru. Aku udah datang tepat waktu. Dia terlambat hampir 1 jam dong. Gara-gara dia mendatangi undangan lain dulu dan ganti baju dulu. Dress code-nya beda, say. 5, kemampuan beradaptasi. Mereka bisa ngeblend, masuk dan berpindah ke berbagai grup gaul dan kalangan dengan mudahnya. Dan menikmati setiap momennya. Karena mereka orang yang supel, ini bahasa Jawanya ya, atau mereka ini seorang yang outgoing dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain itu, maka mudah beradaptasi. Pada dasarnya mereka merasa nyaman dan percaya diri, pede dalam lingkungan sosial yang berbeda. 6, mereka ini adalah seorang yang terbuka. Mereka tidak terikat pada satu grup pertemanan tertentu. Mereka punya bestie yang selalu bersama-sama di hampir semua acara. Namun karena kesenangannya berinteraksi dengan orang lain dan orang baru, ia juga lebih terbuka, approachable, dan fun. Dengan networking skill-nya yang keren, tidak ragu untuk berkenalan walaupun di tengah event yang ramai sekalipun dan berlanjut ke hubungan pertemanan. Makanya mudah diterima dalam satu lingkaran sosial. Kelemahan si social butterfly, apakah dijuluki sebagai seorang social butterfly itu selalu baik? Mendapatkan julukan social butterfly ini bisa menjadi tag
atau label yang berharga jika diimbangi dengan self-awareness dan pemahaman akan kebutuhan pribadinya dari pergaulan ini apa. Karena sering keterusan menomorsatukan pergaulan. Jika mereka menemukan kebahagiaannya dalam bersosialisasi dan dapat menjaga hubungan yang sehat, menjadi seorang social butterfly bisa sangat bermanfaat. Dengan karakternya yang mudah berbaur, mudah gaul, terkesan cukup positif ya. Mereka memiliki kelemahan dan tantangannya tersendiri. Salah satunya terkadang cenderung mementingkan gaulnya dibandingkan kehidupan pribadinya itu. Seorang social butterfly yang dikenal mudah membuat pertemanan baru dan nyaman, nyatanya kebanyakan sulit untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam, yang lebih erat, yang lebih intim. Karena sulitnya menolak ajakan orang lain, ia mendahulukan orang lain. Jadi hubungannya dengan pasangan menjadi ternomorduakan. Tips etiket bagi seorang social butterfly. Karena kesenangannya berinteraksi dengan orang lain, membangun koneksi, dan memperluas lingkaran sosial, tunjukkan keterlibatanmu dengan satu, bersikaplah terbuka yang positif, jujur, dan hangat. 2, belajar untuk selalu mendengarkan secara aktif. Keeping eye contact. Tunjukkan ketertarikanmu pada pembicaraannya. Hormati dan hargai pembicaraan orang sebelum merespon. 3, kembangkan skills komunikasi dengan mengetahui memulai percakapan pembuka. Menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada orang lain dengan pertanyaan dan percakapan bijaksana. Tunjukkan empati, pelajari dan gunakan small talk, pembicaraan ringan yang berisi. Ini seni basa-basi yang gak basi, jadi orang gak bosan. Di saat yang sama, kamu juga akan bisa mengembangkan personal growth-mu, wawasan dan well-being-mu atau kesejahteraanmu. 4, berikan pujian yang tulus dari lubuk hati yang akan mencerahkan hari orang yang kamu sapa dan menumbuhkan hubungan baik yang berkelanjutan. Pujian yang tidak berlebihan seperti misalnya saat berkenalan orang itu menyebutkan namanya Abigail. Halo, saya Abigail. Katakan nama yang cantik. Nama merupakan hal yang paling diapresiasi orang. Ini akan membuat kita juga terkoneksi secara pribadi, mengingatnya saat jumpa lagi di tempat lain. Selain pujian tersebut membuat wajahnya sumringah. Orang tersebut merasa diperhatikan. Ia akan dengan bangga menceritakan arti namanya sebagai anak perempuan yang terkasih bagi seorang ayah. Perempuan yang bijak, pintar, dan cantik yang direpresentasikan oleh istri Raja Daud. 5, buat orang lain merasa nyaman dan kamu juga tentunya. Karena bila kamu sendiri nyaman, maka selama perbincangan akan mengalir asyik, tidak dipaksakan. Kesampingkan egomu dulu. Karena kamu social butterfly sering hanya memiliki waktu sebentar di satu event yang tentunya banyak yang ingin disapa untuk membuat perkenalanmu berkesan dan juga meninggalkan kesan yang baik. Bila orang tersebut nyaman, tanyakan akun IG-nya, akun Instagram-nya. Berteman juga bisa berlanjut dengan saling memfollow, di mana nanti ini bisa menjadi bahan obrolan seru tentunya. Aku lihat kamu baru dari Sumba ya, ke tempat perajin tenun nggak? 6, jaga body language-mu tetap positif, anggun. Pertahankan postur tubuh yang terbuka, senyum, dan tentu kontak mata yang lembut dan hangat. Seringnya karena di satu acara seorang social butterfly ini saking banyaknya yang dia kenal, mata jadi gak fokus karena bolak-balik lagi bicara nih. Hai, jadi hai sana hai sini.
Seorang social butterfly yang baik akan memberi tanda dengan matanya bahwa dia sedang fokus bicara dengan satu orang dan memastikan akan ke orang itu setelah selesai. Ingin membuka jaringan pertemanan baru, seorang social butterfly tidak perlu diberitahu kemana dan caranya bagaimana. Secara alami dia mampu memperluas diri. Contoh, biasanya mereka akan gabung di tempat-tempat yang sedang ngetren seperti ikutan golf, paddle, berapapun keanggotaannya akan dia bayar. Mereka bukan tipe orang yang bersosial media mengikuti algoritma. Berbeda dengan sosialita yang mengajak personal asistennya untuk memfotonya, memvideonya agar bisa langsung tayang. Mereka juga punya strategi khusus untuk bertemu banyak orang dengan taktik to see and to be seen. Mereka suka di tempat yang harus bisa lihat dan dilihat, interaksi langsung. Dengan jiwa sosialnya akan menjadi filantropis di satu acara penggalangan dana, ikut kelas gym dan pilates, kelas art, kelas table manners, dan pengembangan kepribadian, mempelajari skills baru, bertemu orang baru dalam lingkungan yang terstruktur. Kamu seorang social butterfly, manners sangat penting di interaksi sosial apapun, terutama kamu yang senang membuat pertemanan baru dan kamu tidak tahu latar belakang mereka. Untuk meningkatkan social skillsmu dan menyempurnakan mannersmu, fokuslah untuk mengembangkan minat yang tulus pada orang lain. Berlatih mendengarkan secara aktif dan pahami pergaulan di tiap lingkungan. Manners berikut akan meningkatkan kelasmu sebagai seorang social butterfly. First impression yang positif. Bersikap sopan dan penuh hormat ini akan memberikan kesan yang positif yang bertahan lama, terutama saat kamu bertemu dengan orang baru. Ini penting karena dalam 7 detik pertama berinteraksi, kamu sudah bisa dinilai oleh orang lain. Kedua, kembangkan minat yang tulus pada orang lain. Dengan memberikan perhatian, keingintahuan, dengan bertanya, dan menunjukkan ketertarikan yang tulus pada tanggapan orang lain. Hindari sikap egosentris yang beraku-aku terus. Belajarlah juga untuk menghargai orang lain. Kenali berbagai kepribadian. Pahami bahwa setiap orang memiliki preferensi yang berbeda dan berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Memahami social cue. Tanda-tanda yang terbaca dalam pergaulan sebagai silent communicator. Seperti bahasa tubuh atau body language tadi. Sadari bahasa tubuhmu sendiri dan bagaimana bahasa tubuhmu ini dapat dipahami oleh orang lain. Komunikasi nonverbal. Belajarlah untuk bisa membaca dan menafsirkan tanda-tanda nonverbal seperti ekspresi wajah dan gerak tubuh, dan hormati ruang pribadi atau personal space. Jaga jarak yang nyaman dan perhatikan ruang pribadi orang lain ini. Seperti mengetahui kalau lawan bicaramu sebenarnya sudah ingin pamit. Jangan menahannya dengan obrolanmu yang tidak bisa direm, yang gak bisa berhenti. Berempati, menghargai perasaan orang lain, waktu orang lain. Gunakan bahasa yang tepat, pahami humor. Tidak bercanda bila yang lain tidak berkenan. Menghormati orang lain, menjadi pendengar yang baik, memahami perspektif yang berbeda, dan menghindari topik yang sensitif adalah aspek penting dari perilaku yang baik dan keterampilan sosial. Manners dalam situasi sosial tertentu, seperti table manners, dinner party manners, dan acara formal dengan protokoler khusus seperti di suasana resmi pemerintahan. Pelajari etiketnya yang akan memberi persepsi atau image positif tentangmu dan berkesan bagi semua orang. 7. Party manners. Baik sebagai tuan rumah
atau sebagai tamu. Jadilah yang penuh perhatian saat di pesta, tahu bagaimana menjadi tamu yang ramah, mingle dengan tamu-tamu yang lain dan menghormati tuan rumah. Bawakanlah serangkai bunga dengan ucapan terima kasih misalnya. Karena bunga secara universal sangat diapresiasi, menunjukkan perhatian, kasih, cinta. Sebaliknya, bila kamu sebagai host juga tunjukkan keramah tamahan dan keterbukaan dalam menerima tamu. Bersosialisasi melalui percakapan. Terlibat dalam percakapan yang bijaksana dan saling menghormati. Mengajukan pertanyaan sebagai jembatan pembuka perbincangan, namun tetap menjaga privasi dan mendengarkan secara aktif adalah kunci keberhasilanmu. Personal hygiene dan grooming, menjaga kebersihan diri dan berpakaian dengan sopan, menyesuaikan kesempatan dan situasinya dapat berkontribusi pada kesan sosial yang positif. Jadi teman-teman, intinya seorang social butterfly diumpamakan seperti kupu-kupu sosial karena ia seorang yang berkembang dalam situasi sosial. Analogi ini juga menggambarkan secara antara pergerakan kupu-kupu dari satu tempat ke tempat lain dan cara social butterfly bergerak melalui lingkaran sosial yang berbeda, menikmati kebersamaan dengan orang lain dan merasa nyaman menjalin hubungan dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Singkatnya, seorang social butterfly adalah seseorang yang nyaman dan sukses dalam lingkungan sosial yang beragam, mudah menjalin hubungan, pandai beradaptasi dalam bersikap menyesuaikan dengan situasi dimanapun dia berada. Kembangkan keterampilan sosial dan kepercayaan diri untuk menjadi seorang yang lebih sociable dengan tetap mannerful, tetap fokus pada personal growth-mu dan be the best version of yourself. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.